Shalom, hai. Hai. Kami akan mengadakan mesbah keluarga. Bagi Anda yang mau mengikuti Cekidot, kita akan serius mesbah keluarga hari ini. Tuhan Yesus memberkati, kita akan mulai. Ya, sebelum kita mulai ibadah mesbah keluarga, pemirsa yang ada di rumah, ikuti kami ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang bertema apa yang kau alami kini ya. Apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini? 1, 2, 3. Apa yang kau alami kini? Mungkin tak dapat engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Setelah ini kita akan berdoa, nanti dipimpin oleh istri saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan kembali Tuhan, untuk kami merenungkan firman-Mu di mesbah keluarga ini Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh berbau harum di hadapan-Mu. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Dan semakin hari semakin kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, untuk malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita membaca Alkitab ya. Ada pembacaan Alkitab, tapi kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Walau Seribu Rebah Tiada Pernah Ku Ragukan ya. 1, 2, 3. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah
tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, kita akan mendengarkan atau membaca Alkitab sebelum kita akan bahas ya. Bagi pemirsa yang ada di rumah, silahkan buka Alkitab kita, nanti ya, akan dibaca oleh istri saya ya. Tapi semua pemirsa diharapkan membaca Alkitab di dalam dan tertulis di Matius 11 ayatnya yang ke-28, Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28, sekali lagi Matius 11 ayatnya yang ke-28. Saya silakan buat istri saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, kita akan membahas renungan yang saya lihat dan ada di tata cara liturgi Mesbah Doa buat malam hari ini. Temanya adalah undangan bagi yang letih lesu dan tak berdaya. Undangan bagi yang letih lesu dan tak berdaya ya. Apakah saat ini saudara merasa letih, lesu dan tak berdaya karena beratnya beban permasalahan yang harus saudara tanggung dalam hidup ini? Mulai dari masalah keuangan, keuangan keluarga yang pas-pasan, usaha yang seret dan sedang berada di ujung tanduk, beban pekerjaan dan suasana kerja yang tidak kondusif, kesehatan Anda terganggu karena sakit penyakit yang lama belum kunjung sembuh. Belum lagi anak-anak di rumah yang susah diatur dan studinya kian terseok-seok. Nah, belum lagi karena ada penyakit corona yang sudah mulai ada dan muncul di Indonesia, artinya sudah melanda. Itu akan membuat kita itu letih, lesu ya, dan tak berdaya. Karena itu firman Tuhan ini adalah undangan Tuhan Yesus bagi kita. Akhirnya kekhawatiran dan kecemasan terus saja membayangi langkah kaki kita yang kian lama makin gontai. Artinya semakin kian lama kita semakin mengeluh. Ada salah satu penulis mengatakan, dia bernama Abraham L. Feinberg ya. Abraham L. Feinberg, seorang rohaniawan Amerika, dia berkata seperti ini, menulis tentang 10 kiat untuk menikmati kebahagiaan hidup. Ada 10 kiat untuk menikmati kebahagiaan hidup. Salah satunya dari 10 kiat untuk menikmati kebahagiaan hidup adalah berhentilah khawatir. Apa katanya? Berhentilah khawatir ya. Rasa khawatir akan membinasakan hidupmu, mendatangkan Alkitab juga menegaskan bahwa kekhawatiran itu sama sekali tidak mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Sebab, ternyata kekhawatiran itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Itu Alkitab mengatakan, ayatnya di mana?
Nah, itu terletak di Amsal 12 ayat 25. Bapak Ibu yang ada pemirsa di rumah silahkan membaca Amsal 12 ayat 25 karena tidak penting yang namanya khawatir. Itu yang akan membuat Anda letih, lesu dan tak berdaya. Saya ulang ya, Amsal 12 ayat 25. Saya silahkan istri saya membacanya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya, itu kekhawatiran itu akan membuat kita tuh sedih, rasanya tidak berdaya, rasanya sudah capek, letih. Tahukah saudara, kalau kita bersuka cita, ya, pintu-pintu berkat akan dicurahkan bagi kita. Amin. Dan tidak ada gunanya. Dan perkatakan, dikatakan kalau kita berkata seperti yang tadi ayat mengatakan, perkataan kita itu akan menimbulkan suasana yang luar biasa, akan menghasilkan kehidupan yang baru, yang menggembirakan kita. Ya, itu didapat di Amsal 12 ayat 25. Nah, ada juga terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Silakan membacakan, tapi lihat Matius 6 ayatnya yang ke-27. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, jadi siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dari jalan hidup? Enggak ada. Arti dari sehasta itu sedikit, enggak ada. Bahkan ketika kita khawatir, kehidupan kita malah semakin berkurang karena ada saraf-saraf kita terganggu. Ya, itu kekhawatiran. Kalau ada yang khawatir, ya semua manusia pasti mengalami yang namanya kekhawatiran. Tapi kalau kita diikat oleh kekhawatiran itu, dan itu yang membuat kita akhirnya letih, lesu dan tak berdaya. Akhirnya usia kita pun semakin berkurang. Ya, di dunia ini kenapa? Bahkan kita tidak menikmati apa yang Tuhan akan berikan bagi kita yang masih Tuhan tutupi. Tetapi percayalah bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, mengapa kita harus memikul kekhawatiran itu, beban itu sendirian? Padahal Alkitab sudah menasihati tentang kekhawatiran. Jadi nggak usah pikirkan sendiri. Ya, ada teman Anda di rumah. Bukan hanya istri, bukan hanya anak-anak, tapi ada satu yang akan menolong Anda dalam menyelesaikan masalah kekhawatiran. Coba lihat di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, Tuhan sudah menegaskan, membuka pintu. Ya, bukan hanya marilah engkau yang letih lesu, tetapi Tuhan juga mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Tuhan akan memelihara kita. Burung-burung di udara juga Tuhan pelihara. Amin. Ya. Rambut kita jatuh pun, sehelai jatuh pun Tuhan tahu. Bahkan seisi rambut kita Tuhan tahu. Dia hitung, Dia tahu dan mengerti. Ya. Kita anaknya. Percayakan hidup Anda kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan, apakah Anda percaya bahwa Tuhan memelihara Anda? Amin. Kalau Anda tidak percaya, berarti Anda tidak punya iman. Ya, saya percaya. Ya, kami percaya bahwa Tuhan memelihara kami. Saya juga percaya bahwa Anda pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali pun tidak. Betul. Sekali-kali pun tidak. Buktinya apa di dalam kebenaran firman Tuhan? Kita buka satu ayat lagi di dalam Ibrani 13. Saya suruh jemaat yang ada di sana, di rumah, Bapak Ibu, Ibrani yang tertulis Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b, mulai dari aku sekali-kali, ya, Tuhan berjanji, apa janjinya? Aku sekali-kali, ya. Saya ulangi, Ibrani 13 ayat 5b. 1, 2, 3.
Ibrani 13 ayat 5b, demikian firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ya, aku sekali-kali, Allah berfirman, Tuhan berjanji, aku, kata Tuhan, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin barangkali Anda saat ini mau tua, dia berpikir, aduh bagaimana ya nanti kalau saya sudah meninggal. Yang muda berpikir bagaimana ya mengenai masa depan saya. Yang miskin berpikir bagaimana ya masalah ekonomi saya. Yang kaya memikirkan bagaimana ya nanti nasib perusahaan saya di tengah corona seperti ini, mengenai semua karyawan saya, ya, yang pinter, ya, saking dia pinternya, jadi dia menggali tentang corona, akhirnya dia stres sendiri. Yang tidak terlalu pintar, dia bingung apa yang dia harus lakukan. Nah, jadi semua orang juga pasti punya yang namanya kekhawatiran, apalagi di tengah yang situasi yang terjadi pada hari ini, dan kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kita percaya bahwa Anda dan kita ada dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Percayakan ya. Kalaupun memang Tuhan berkehendak, artinya kita memang entah itu dipanggil, kita sudah dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak usah dikhawatirkan, dan memang kalau memang terjadi sudah waktunya Tuhan. Tapi kita tetap percaya selama masih ada kesempatan, kita harus percaya bahwa Allah melindungi anak-anaknya dan memelihara anak-anaknya. Amin. Ya, karena itu kuatkan diri dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, dikatakan di situ, dengan tulisan itu dikatakan keadaan dunia ini boleh saja berubah, tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Apa yang tidak pernah berubah di dalam Tuhan kita yaitu kuasanya, kasihnya, kemurahannya, beserta dengan kebaikannya tetap sama dari dulu maupun hari ini sampai selama-lamanya. Mujizatnya itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan mengatakan satu ayat lagi di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa. Yesus itu tetap sama, mujizatnya sama. Mujizat itu masih ada. Amin. Menjadi pertanyaan, Anda beriman atas mujizat itu atau tidak? Ya. Nah, Tuhan Yesus tetaplah sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Anda mau hidup di dunia, ya, Anda akan mendapatkan jalan, ya. Anda akan dibenarkan oleh Tuhan. Percayakan aja hidup Anda bahwa mujizat itu ada bagi Anda, pemirsa di rumah, dan bagi kami. Saya percaya nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kita. Amin. Dan selesailah kita renungan buat malam hari ini. Sebelum itu saya mau ajak diskusi. Istri saya dikatakan seperti ini, bahwa ini undangan ya bagi kita ini untuk mengatasi supaya kita tidak terjadi masalah ya. Nah, saya mau diskusi. Pernah nggak Mama mengalami yang namanya letih, lesu, akhirnya ketika berserah kepada Tuhan, Mama mendapatkan suatu hal yang sukacita di hadapan Tuhan ketika menyerahkan? Pernah nggak? Coba ceritakan. Pernah merasakan ketika kita lagi di dalam kekurangan, kita harus membayar membayar sesuatu, umpamanya kayak listrik kayak gitu kan, harus dibayar. Ketika itu kita tidak punya ini, merasa aduh gimana ya Tuhan, merasa letih, seakan kayak tidak berdaya lagi selain berseru kepada Tuhan. Kekhawatiran ada,
untuk besok apa, diibarat untuk makan apa. Tetapi ketika kekhawatiran ada, tetapi ketika kita menyerahkan sama Tuhan, Tuhanlah yang memberi kekuatan. Bahkan di situ ada jawaban-jawaban Tuhan. Bukan hanya Tuhan tiba-tiba memberikan berkat, tetapi Tuhan memberikan solusi, memberikan hikmat kepada saya, diberikan hikmatnya Tuhan. Oh, begini. Nah, akhirnya masalah itu bisa teratasi ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, letih lesu kita kepada Tuhan, dan Tuhan itu menguatkan. Itu aja ketika kita Puji datang Tuhan. pada Tuhan. Intinya dari kesaksian istri saya, Tuhan tidak langsung memberikan seketika jalan keluar. Tuhan tuh keras banget, jadi enggak juga. Tuhan enggak semudah itu, tapi bisa enggak Tuhan? Bisa. Tetapi Anda diberikan kekuatan untuk keluar atau mengatasi dari masalah itu. Nah, Tuhan berjanji hanya itu, ya. Jadi enggak langsung ketika kita masalah langsung selesai, enggak. Supaya kita tuh mengalami namanya pertumbuhan iman untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi supaya Anda. hidup kita juga mengandalkan Tuhan itu. Ya, saya juga pernah mengalami bersama dengan istri. Kami mulai rumah tangga dengan modal 2.000 perak. Tapi puji Tuhan kami tidak punya utang, tidak mengalami yang namanya krisis banget gitu ya. Tapi tentu Tuhan ketika kami berjalan bersama Tuhan, sampai sekarang Tuhan mencukupkan, walaupun saya sebagai pekerja harian yang saat ini tidak mengalami dia mendapatkan upah, tapi sukacita Tuhan tetap menghibur saya. Kenapa? Karena saya punya iman kepada Tuhan. Percayakah Anda punya iman di rumah? Lakukanlah itu ya. Nah, sekarang setelah kami bersaksi, setelah kita sudah mendengar renungan firman Tuhan, kita berdoa tentang kebenaran firman Tuhan. Nanti saya akan bawa doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur firman Tuhan. Kami diajar tentang menghadapi yang namanya letih, menghadapi yang namanya lesu. Kami tidak berdaya di hadapan Tuhan, dan kami tetap mengimani akan kebenaran firman-Mu buat malam hari ini. Ajar kami, kuatkan kami, sehingga kami tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan dan menyerahkan segala persoalan kami di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kiranya nama Tuhan ditinggikan dalam hati kami, di dalam pikiran kami, tubuh, roh, jiwa kami terus dibaharui oleh Tuhan. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau menyanyikan untuk nyanyian yang terakhir sebelum kita memasuki doa syafaat. Hati yang gembira. Ya, kita tahu semua nyanyian ini hati yang gembira. Nadanya hati yang gembira. Ya. Saya undang pemirsa untuk bertepuk tangan, bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, asik, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, asik, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Sakit, hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, terima kasih, dan kita mau masuk kepada doa syafaat. Saya undang pemirsa untuk mengikuti kami doa syafaat. Dia dukung kami di dalam doa.
kita mendoakan keluarga kita, keluarga pemirsa yang menonton di rumah buat malam hari ini. Nanti akan didoakan oleh saya, ya, mendoakan keluarga agar diberikan kesehatan, dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kalau Anda punya keluarga, doakan secara dalam hati, nanti saya dukung dalam doa. Anda juga mendukung kami dalam doa yang di rumah, mendoakan lingkungan sekitar, mendoakan gereja kita dimanapun kita berada, ya. Nah, itu nanti akan saya doakan. Nanti berikutnya istri saya akan mendoakan tentang masalah COVID-19 atau corona yang ada terjadi di Indonesia bahkan di dunia, ya. Mendoakan para dokter, perawat, dan mendoakan pemerintahan kita, ya. Ya, jadi saya dulu mengawali. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat kesehatan keluarga kami. Berdua saat ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya istriku Tuhan diberikan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga hamba-Mu Tuhan, berikan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus dari masalah-masalah yang terjadi di bangsa kami. Virus yang tidak kelihatan, Engkau adalah iman dan juga bisa meningkatkan imun kami. Karena kami percaya tubuh kami adalah tubuh Kristus yang Tuhan jaga bagi kami. Kami percaya dan kami imani akan hal itu Tuhan. Jaga kesehatan kami, dan kami juga berdoa buat kesehatan para pemirsa yang ada di rumah. Tuhan berikan kesehatan, lindungan dari Tuhan. Dan kiranya Allah Maha Tinggi menjaga mereka, meluputkan mereka dari mara bahaya, malapetaka, dan sebagainya. Tuhan, Mazmur 91 ada bagi pemirsa yang ada di rumah. Dan Kau juga tanamkan Mazmur 91 di pintu kami dan pintu hati kami, sehingga kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami berdoa buat lingkungan kami sekitar, lingkungan pemirsa yang ada di sekitar rumahnya, dalam mesbah keluarga, kiranya ada tetap dalam lindungan Tuhan, tetap disertai Tuhan. Masalah-masalah ekonomi di dalam jemaat, bahkan kami, kiranya Tuhan tetap tolong kami sehingga kami dimampukan melewati hal ini semua. Dan kami juga berdoa buat gereja, khususnya kami gereja Bethel Tabernakel Immanuel Ahmad Yani yang ada di Bandung. Kiranya Tuhan Kau berkati gereja kami, Bapak Gembala kami diberikan kesehatan oleh Tuhan, seluruh keluarganya, mulai dari anak-anaknya juga Tuhan sertai, istrinya, mertuanya, orang tuanya. Kiranya Tuhan Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan, segala kegiatan gereja-gereja dimanapun mereka berada, termasuk gereja kami yang secara online, kiranya dengan kami ada melakukan mesbah keluarga ini, semua jemaat yang rindu datang kepada Tuhan mau ikut melakukan mesbah keluarga seperti kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan juga kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Dan istri saya akan berdoa untuk selanjutnya doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, bangsa kami Tuhan di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan Corona ini menyerang Tuhan, menyebar luas di daerah-daerah, di kepulauan-kepulauan kami, tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang lebih berkuasa Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan tetap berseru kepada Engkau. Amin. Tuhan, memohon ampun Tuhan, bahkan meminta Tuhan kepada Engkau, Engkau yang akan menunjukkan obat untuk setiap para pasien yang terkena virus corona ini Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan, yang mengalami semuanya ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk para dokter dan perawat Tuhan,
tetap berikan keteguhan iman percaya mereka, berikan senantiasa kesehatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka juga di dalam merawat pasien-pasiennya Tuhan yang begitu banyak Tuhan, tetap Engkau berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan Tuhan, dan hati yang gembira adalah obat ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan para dokter, para perawat juga diberikan sukacita, damai sejahtera yang daripadamu Tuhan, supaya mereka juga mau melakukan ini semata-mata untuk melakukannya untuk Tuhan. Dan kami menyerahkan mereka semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan, di mana Tuhan pemerintahan kami mengalami ini semua Tuhan, itu adalah seizin daripadamu Tuhan. Dan biarlah mulai dari Bapak Presiden Engkau memberikan kesehatan buat keluarganya juga Tuhan, dan para jabatan-jabatannya para pejabat-pejabat yang lain juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga tetap memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka sampai jajaran yang terendah Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Indonesia ini Tuhan, bangsa kami ini Tuhan, boleh Tuhan menjadi pulih kembali Tuhan, dan kemuliaan Allah ada di bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami hanya menyerahkan doa sembahyang kami ini Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah menyaksikan Mesbah Keluarga. Saya harap semua jemaat yang bisa menyaksikan ini dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan acara Mesbah kita ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.